Semangat pagi sahabat terkasih, semoga para sahabat terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Wahyuni Lestari dan saya sangat senang bisa sharing tentang sebuah topik pajak yang sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi para wajib pajak, yaitu kupas tuntas pemeriksaan bukti permulaan. Baiklah, saya akan mulai untuk membahasnya sekarang. Topik ini akan saya bagi dalam 17 pertanyaan. Yang pertama, apa itu pemeriksaan bukti permulaan? Yang kedua, apa dasar hukum dan ketentuan terkait pemeriksaan bukti permulaan? Yang ketiga, apa itu IDLP dalam pemeriksaan bukti permulaan? Yang keempat, apa saja ruang lingkup bukti permulaan atau bukper? Yang kelima, bagaimana perluasan ruang lingkup bukper? Yang keenam, apa saja jenis pemeriksaan bukper? Yang ketujuh, bagaimana mekanisme pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka? Yang kedelapan, berapa lama waktu pemeriksaan bukper terbuka? Yang kesembilan, berapa lama waktu pemeriksaan bukper tertutup? Yang kesepuluh, bolehkah melakukan pembetulan SPT oleh wajib pajak? Yang ke-11, apa kewajiban wajib pajak yang dilakukan oleh pemeriksaan bukti permulaan? Yang ke-12, apa hak wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan? Ke-13, apa itu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? 14, apa tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan? 15, bagaimana prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? 16, apakah perlu laporan pemeriksaan bukti permulaan? 17. Apa tindak lanjut pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan oleh wajib pajak? Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dasar hukum dan ketentuan terkait pemeriksaan bukti permulaan adalah A. Pasal 43A ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK 03 Tahun 2014 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Apa itu IDLP dalam pemeriksaan bukti permulaan? I adalah informasi, yaitu keterangan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. D adalah data, yaitu kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis. L. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. P. Pengaduan, yaitu pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang. Apa saja ruang lingkup bukper? Menurut Dirjen Pajak, pengembangan dan analisis IDLP dibagi dua, intelijen dan pengamatan. Masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. Kemudian, apakah telah diterbitkan SKP? Jika sudah, lakukan pemeriksaan
atau pemeriksaan ulang dalam rangka penerbitan SKPK BT, sedangkan jika belum diterbitkan SKP, maka apakah ada dugaan tindak pidana? Jika tidak, verifikasi atau pemeriksaan. Jika iya, maka lakukan pemeriksaan bukper. Bagaimana perluasan ruang lingkup bukper? Pertama, dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan modus operandinya. Yang kedua, jenis pajaknya. Yang ketiga, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Pemeriksaan bukper akan dilakukan apabila terdapat data lain di luar pengembangan dan analisis IDLP. Ruang lingkup pemeriksaan bukper bisa diperluas dengan tanpa melakukan pengembangan dan analisis IDLP dan dengan melakukan pengembangan dan analisis IDLP. Apa saja jenis pemeriksaan bukper? Dibagi dua. Satu, terbuka dengan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak apabila terkait permohonan pasal 17B Undang-Undang KUP. Tindak lanjut dari pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan yang kedua adalah pemeriksaan bukper tertutup tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. Bagaimana mekanisme pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka? Kepala unit pelaksana akan memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukper secara langsung kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak ada di tempat, maka bisa kepada kuasa dari wajib pajak. Jika pihak yang dapat mewakili wajib pajak, yaitu pegawai wajib pajak, anggota keluarga wajib pajak, dan pihak lain. Itu apabila dalam hal tidak dapat ditemuinya wajib pajak, yaitu pos dengan BPS atau bukti penerimaan surat, faksimili, perusahaan jasa, ekspedisi atau jasa kurir dengan BPS. Berapa lama waktu pemeriksaan bukper terbuka? Biasanya 6 bulan. Jangka waktu pemeriksaan bukper sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper kepada wajib pajak sampai tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Perpanjangan, maka lama perpanjangan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana. Permohonan perpanjangan paling lambat 7 hari sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir, dengan dilampiri laporan perkembangan pemeriksaan bukti permulaan. Berapa lama waktu pemeriksaan bukper tertutup? Yaitu 6 bulan. Jangka waktu pemeriksaan bukper sejak tanggal surat perintah pemeriksaan diterima oleh pemeriksa bukper. Perpanjangannya adalah ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana. Permohonan perpanjangan paling lambat 7 hari sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir. Dilampiri dengan laporan perkembangan pemeriksaan bukti permulaan. Bolehkah melakukan pembetulan SPT oleh wajib pajak? Pemeriksaan bukper dilanjutkan dengan mempertimbangkan pembetulan surat pemberitahuan. DJP sedang melakukan pemeriksaan bukper secara tertutup, maka WP boleh atau diperkenankan membetulkan SPP kepada KPP. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Apa kewajiban wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan? Orang pribadi atau badan usaha yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka wajib A. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk memasuki dan atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang diduga atau diduga digunakan untuk menyimpan bahan bukti. B. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. C. Memperlihatkan dan atau meminjamkan bahan bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. D. Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis kepada pemeriksa bukti permulaan. Dan E. Memberikan bantuan kepada pemeriksa bukti permulaan guna kelancaran pemeriksaan bukti permulaan. Pihak yang berkaitan atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan wajib memberikan keterangan dan atau bukti yang diminta oleh pemeriksa bukti permulaan. Apa hak wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan?
Hak adalah orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka mempunyai hak meminta kepada pemeriksa bukti permulaan untuk A. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. B. Memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan. C. Memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan. Dan D. Mengembalikan bahan bukti yang telah dipinjam dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Apa itu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. B. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menghampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud di atas disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Apa tindak lanjut hasil pemeriksaan bukti permulaan? 1. Lakukan penyidikan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. B. Pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan jika pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau yang ketiga, penghentian pemeriksaan bukti permulaan jika tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk dalam pengertian tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu 1. Calon tersangka tidak dapat diidentifikasi. 2. Satu-satunya calon tersangka meninggal dunia. 3. Daluarsa penuntutan. Dan yang keempat adalah idem. Bagaimana prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan? 1. Orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka harus menyampaikan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wajib pajak dan disertai dengan 1. Melakukan perhitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% sebagai pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Nomor 2. Orang pribadi atau badan selaku wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat objek pajak diadministrasikan dan tembusannya kepada Kepala Tim Pelaksana Unit Bukti Permulaan. Apakah perlu laporan pemeriksaan bukti permulaan? Hasil pemeriksaan bukti permulaan harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan. Apa tindak lanjut pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan oleh wajib pajak? A. Pemeriksa bukti permulaan melakukan pengujian atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan wajib pajak untuk memastikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. B. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mengirimkan pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak bahwa pemeriksaan bukti permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan. C. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku wajib pajak
tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mengirimkan pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan selaku wajib pajak bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terima kasih. Jika para sahabat terkasih merasa sharing saya ini bermanfaat, maka saya mohon bantuan para sahabat terkasih agar membantu untuk melakukan subscribe dan klik tombol lonceng, sehingga para sahabat terkasih selalu dapat update setiap saya upload konten baru. Dan jangan lupa pula untuk melakukan like dan share jika para sahabat terkasih merasa ada yang ingin memberikan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini agar bisa membantu. Baiklah, saya kira sharing saya pada pagi yang berbahagia ini cukup sampai di sini.